Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Plants Creator 354, channel yang membahas seputar dunia tanaman, mulai tanaman hias, taman buah, bonsai dan lain-lain, terutama manfaat-manfaatnya, tanaman-tanaman obat dan lain-lain. Dan di konten kali ini kita masih membahas hampir serupa tapi tak sama ya, tentang ruqyah ya. Jika kemarin kita membahas tentang ruqyah diri ataupun mengobati penyakit ataupun gangguan dari gangguan jin atau setan, di kali ini kita akan membahas tentang cara meruqyah rumah ya. Meruqyah rumah jika rumah kita itu angker, sering terjadi penampakan ataupun dagangan kita sepi ataupun diganggu oleh orang-orang yang tidak suka dengan kita, usaha kita, dengan sihir, santet dan lain-lain. Harapannya konten ini bisa bermanfaat karena yang dengan apa yang saya jelaskan ini insya Allah bisa bisa untuk meruqyah rumah kita, rumah, tempat usaha dan lain-lain yang mungkin sepi karena gangguan, karena di zaman sekarang ini masih ada saja ya, namanya sihir itu selalu ada dari zaman dulu Nabi Sulaiman sampai mungkin akhir zaman nanti ya. Dan untuk mensikapi hal itu kita harus memperkuat diri dengan ilmu-ilmu, dan di sini saya akan coba sharing ruqyah syariah ini ya, ruqyah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan Al-Qur'an. Ruqyah syariah, tapi di sini nanti tidak akan saya bacakan karena terlalu panjang sekali, tapi akan saya berikan apa saja yang harus disiapkan untuk meruqyah rumah ataupun usaha kita dari kodam, dari sihir, dari gangguan-gangguan makhluk ya, terutama rumah-rumah yang angker ya. Tapi sebelum masuk ke konten, jangan lupa saya ingatkan lagi untuk subscribe, like, komen-komen dan share-nya agar channel ini dapat terus berkembang dan bisa maju, dan beritahukan kepada teman-teman saudara agar like dan subscribe di channel ini supaya bisa menambah manfaat. Oke, sebelum kita masuk ke konten, sediakan dulu satu yang utama, daun bidara ya. Tetap di daun bidara, kita masih berhubungan dengan tanaman, hanya saja ini berhubungan dengan agama karena berhubungan dengan makhluk-makhluk halus. Daun bidara secukupnya, harusnya yang banyak ya, yang banyak bisa taruh di seperti ini. Ini yang sudah masuk dalam kulkas. Sebelum kita bacakan yang cukup banyak, ini tadinya seger, dimasukkan di preteli daunnya, masukkan dalam kulkas agar awet. Garam juga yang cukup banyak ya. Ini hanya contoh, bisa satu ember minimal 10 kilo atau 20 kilo, karena ini nanti gunanya untuk menebar di rumah dan halaman rumah kita. Lalu airnya air minum ya, ini air minum untuk contoh saja, 1-2 galon yang nanti kita akan bacakan, dan jangan lupa buka tutupnya. Setelah garam, apapun bisa diruqyah, media ruqyah ya sebenarnya ya, cuman ini biasanya yang utama karena kalau bidara ini tidak disukai oleh jin. Dan garam ini juga banyak, mungkin orang-orang pintar, kiai dan paranormal juga menggunakan media garam sebagai penunjang agar rumah kita terhindar dari gangguan jin. Yang pertama, bacakan surat-surat ini selama 3 hari berturut-turut di rumah kita. Karena surat ini panjang, bisa berdua, bertiga, atau berempat, bergantian saling menyimak. Yang penting baca dengan jelas dan benar, perlahan tapi benar, usahakan jangan sampai salah. Baca Al-Quran. Yang pertama, bacakan pada media ini di dalam rumah kita surat Al-Fatihah dulu ya, surat Al-Fatihah sebagai pembuka. Lalu yang kedua, bacalah surat Al-Baqarah 1 juz penuh ya, dari awal sampai akhir. Surat Al-Baqarah 1 juz. Yang kedua, baca awal surat Ali Imran, yaitu ayat 1-10. Lalu dilanjutkan lagi, yang kedua, surat Ali Imran akhir surat, yaitu ayat 190 sampai dengan 200. Lanjut lagi yang ketiga, baca surat Al-Kahfi ayat 1-100. Lanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Hadid ayat 1-29. Lanjutkan lagi baca surat Al-Hasr ayat 1-24. Lanjutkan lagi surat As-Saff ayat 1-14. Lanjutkan lagi dengan membaca surat Al-Jumu'ah ayat 1-11. Yang ke-8 yang 9 surat At-Taghabun ayat 1-18. Yang ke-9 surat
Al-A'la ayat 1 sampai dengan 19. Setelah membaca surat-surat itu, tutup dengan doa. Bisa dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, yang intinya doa-doa itu untuk perlindungan ya dari gangguan jin dan setan. Setelah kita membacakan ayat-ayat tersebut, ini cukup panjang ya, bisa sekitar 2 jam, 2 sampai 3 jam ini. Tapi namanya demi untuk keamanan kenyamanan rumah kita, insya Allah nggak ada salahnya. Karena rumahmu adalah surgamu. Ketika rumah kita ini nyaman, dan pengalaman saya ketika kita meruqyah, setelah kita meruqyah rumah kita itu terasa adem. Insya Allah bisa terasa adem. Tapi meskipun setelah selesai meruqyah, tetap jangan lupa bacakanlah ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari itu minimal 3 ayat agar rumah kita tuh tetap terang ya. Bagaimana caranya setelah kita bacakan selesai dengan membaca 10 surat tadi, kita tiupkan di semua media ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita tiupkan, yang pertama campurkan sedikit garam dan beberapa 7 lembar daun bidara ya. 7 lembar daun bidara ini masukkan dalam air. Masukkan dalam air ya. Air yang sudah diruqyah tadi sedikit saja. Secukupnya ya. Ada 2 langkah ya. Yang pertama yang dari rumah dulu. Yang kedua di halaman. Yang di rumah, 1 masukkan daun bidara, 7 lembar daun bidara dan garam secukupnya saja. Garam secukupnya saja. Bacakan bismillahirrahmanirrahim. Bisa disaring ya. Nanti setelah itu kita mulai dari rumah paling belakang. Dari paling belakang, dari sebelah paling kanan, pojok kanan. Pojok kanan dari depan belakang. Kita semprot, bisa kita apa namanya ya? Ini apa namanya? Percik-percikan. Sambil baca zikir ya. Percik-percikan mulai dari pojok kanan belakang rumah ke kiri. Terus percik-percikan seperti ini, keliling peruangan ya. Peruangan dan sebagian percikan untuk syarat, dan terus ke kiri peruangan ya, satu ruangan dari ruangan itu melawan jarum jam, kita putarannya melawan jarum jam. Setelah satu ruangan selesai, di ruangan selanjutnya sama dari kanan ke kiri, keliling terus sampai sampai ke depan, mulai dari belakang ke depan, dari kiri ke kanan ya. Jangan lupa mulai dari pojok kanan belakang rumah paling belakang. Setelah di dalam rumah selesai, dan lantai-lantainya pun cukup dengan syarat saja ya, syukur-syukur sambil berzikir. Setelah di dalam rumah selesai, dari sudut rumah, kita lanjutkan dari sudut rumah. Setelah dari sudut rumah, mulai dari bagian depan rumah pojok kanan juga, ke belakang ya, di bagian temboknya. Ke belakang, putari rumah sampai bertemu di titik ini kembali. Ke belakang, berlawanan dengan arah jarum jam, ke belakang, memutar sampai bertemu titik ini lagi. Setelah itu, setelah selesai titik ini, ulangi bagian depan 3 kali, sampai 3 kali. Bagian depan 3 kali, ulangi 3 kali ya. 3 kali dipercikan di bagian depan rumah, 3 kali besar berturut-turut. Setelah itu, selesai yang untuk ruqyah rumah. Dan ini, surat ini dibacakan dulu ya, 3 kali selama 3 hari berturut-turut ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Dan setelah hari ketiga, baru setiap membacakan surat selesai, tiupkan. Hari kedua, selesai baca, tiupkan. Hari ketiga, tiupkan lagi. Setelah tiupkan, baru tadi kita ritual ya, ritual secara Islam, dengan memercikan dari dalam rumah. Setelah dari dalam rumah selesai, baru garam. Garam ini harusnya banyak ya. Sediakan di baskom, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, tebarkan di seluruh halaman rumah kita sampai di batas-batas halaman rumah kita yang di luar ya. Contoh seperti ini, tetap sama, dimulai dari pojok paling belakang ke kiri searah jarum jam, seperti kita menebar pupuk di sawah ya. Sekitar kurang lebihnya saja seperti ini. Kurang lebihnya seperti ini.
Usahakan kalau bisa sambil zikir bismillahirrahmanirrahim. Dari pojok kanan belakang rumah, kurang lebih seperti ini, tebarkan seperti ini garam, seperti ini, secara merata. Harapannya jin, setan ataupun ular-ular ataupun hewan-hewan yang membahayakan bisa pergi dari rumah kita dan tidak mengganggu kita. Oke, seperti itu. Jangan lupa yang di luar seluruh halaman harus tertebar kurang lebihnya ya. Mulai dari pojok belakang paling kanan, berjalan terus ke arah kiri, tebar melawan arah dari jarum jam. Oke, seperti itu. Ini ayat-ayat ini, secara ini kita ambil sesuai dengan hadis-hadis Rasulullah dan dari Al-Quran ya. Ini syar'i dan harapannya kita menggunakan cara-cara yang tidak mengandung syirik. Karena syirik itu dosanya besar sekali. Dengan harapan dengan kita menggunakan ruqyah ini, rumah kita aman, nyaman, betah, dilindungi. Jika tempat usaha kita bisa ramai, lancar, diberkahi oleh Allah, dan kita pun mendapat pahala yang besar. Mungkin sampai di sini untuk ruqyah rumahnya. Kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan lewat kolom komentar. Sebenarnya konten kali ini tentang bidara ini banyak sekali manfaatnya. Jangan memandang durinya ya, tapi manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan kita konsumsi. Tanamlah bidara meskipun satu pohon di rumah kita, karena banyak sekali manfaat-manfaatnya ya. Meskipun durinya mungkin tidak menyenangkan, tapi disitulah jin-jin dan setan tidak menyukainya, dari pohonnya dan dari daunnya. Dan banyak sekali khasiat manfaat dari daun bidara ini untuk kesehatan dan pengusir jin dengan metode-metode dan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mungkin sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita dari gangguan makhluk jin dan setan, melindungi kita dan anak-anak kita, dan membuat rumah kita nyaman, serta dagangan kita laris, yang dagang ya, ataupun perusahaan kita bisa maju sukses dan bisa sukses dunia dan akhirat. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.